Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Kembali lagi dengan saya Farisia Nisbah, mahasiswi dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin dan Dakwah UINSI Samarinda. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan atau memberikan informasi yang berjudul perkembangan bahasa dan komunikasi. Yuk langsung saja kita mulai pada pembahasan pertama. Di sini saya mulai pada pembahasan pertama. Saya akan menjelaskan atau memberikan informasi sedikit tentang pengertian. Jadi, perkembangan bahasa dan komunikasi ini adalah proses yang kompleks dan melibatkan interaksi antara faktor biologis dan lingkungan. Anak-anak belajar bahasa melalui pengalaman sehari-hari, interaksi sosial, dan dukungan dari orang dewasa di sekitar mereka. Meskipun bahasa adalah salah satu badan pengetahuan paling kompleks dan abstrak yang pernah kita peroleh, anak-anak ini di semua budaya memahami dan menggunakan bentuk komunikasi yang rumit ini sejak saya lanjutkan ke pembahasan kedua, yaitu ada komponen bahasa. Komponen bahasa ini terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama itu ada fonologi. Nah, fonologi ini adalah sistem bunyi dalam bahasa. Terus anak-anak ini belajar mengenali dan memproduksi bunyi-bunyinya ini. Nah, fonologi juga ini mengacu pada dasar unit suara atau fonem yang digunakan dalam suatu bahasa dan aturan untuk menggabungkan suara-suara. Setiap bahasa hanya menggunakan sebagian dari suara yang mampu dihasilkan manusia, dan tidak ada dua bahasa yang memiliki fonologi yang persis atau sama. Sebuah kata yang menjelaskan mengapa bahasa asing ini mungkin terdengar agak aneh bagi kita. Jelas anak-anak ini harus belajar bagaimana membedakan, menghasilkan, dan menggabungkan suara seperti ucapan dari bahasa ibu mereka untuk memahami ucapan yang mereka dengar dan untuk dipahami ketika mereka mencoba berbicara. Dalam belajar fonologi, bayi ini belajar membedakan bunyi bahasa mereka seperti perbedaan antara bunyi B dan D. Itu ada morfologi. Morfologi ini adalah struktur kata dan bagaimana kata ini dibentuk. Ini termasuk penggunaan akhiran dan awalan. Dalam bahasa Inggris, aturan ini mencakup aturan untuk membentuk bentuk-bentuk lampau kata kerja dengan menambahkan id, dan aturan untuk membentuk bentuk jamak dan menambahkan s, serta aturan untuk menggunakan prefiks es dan sufiks lainnya, dan aturan yang menentukan kombinasi fonem yang tepat untuk membentuk kata-kata yang bermakna. Yang ketiga itu ada semantik. Semantik ini adalah makna kata dan kalimat. Anak-anak ini mengembangkan pemahaman tentang arti kata dan hubungan antar kata. Unit bahasa yang bermakna terkecil adalah morfem. Dan ada 2 jenis. Morfem bebas ini dapat berdiri sendiri sebagai kata-kata, misalnya bebek. Sedangkan morfem terikat tidak dapat berdiri sendiri tetapi mengubah makna ketika melekat pada morfem bebas, misalnya menambahkan morfem terikat s ke kata bebek. Berarti bahwa pembicara berbicara tentang lebih dari satu bebek. Anak harus menyadari bahwa kata-kata dan morfemes tata bahasa terikat menyampaikan makna bahwa mereka melambangkan objek, tindakan, dan hubungan tertentu, dan dapat digabungkan untuk membentuk makna atau kalimat yang lebih besar dan lebih kompleks sebelum mereka dapat memahami ucapan orang lain dan dipahami ketika mereka berbicara. Yang keempat itu ada sintaksis. Sintaksisnya adalah aturan yang mengatur bagaimana kata-kata disusun dalam kalimat. Nah, anak-anak ini harus menguasai aturan sintaksis sebelum mereka dapat menjadi mahir dalam berbicara dan memahami suatu bahasa. Orang tua menggunakan isyarat situasional untuk memahami kalimat sederhana balita sebelum aturan sintaksis ini dipahami. Menggunakan fonologi, morfologi, dan semantik mengarah pada peningkatan kompetisi komunikasi yang sangat meningkat, sementara balita mulai memahami dan menerapkan sintaksis yang sesuai. Baik, yang terakhir itu ada pragmatik. Pragmatik ini adalah penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Ini termasuk pemahaman tentang bagaimana dan kapan menggunakan bahasa dengan tepat. Pragmatik ini juga melibatkan pengetahuan sosiolinguistik, aturan yang ditentukan secara budaya yang menentukan bagaimana bahasa harus digunakan dalam konteks sosial tersebut. Nah, contohnya ketika seorang anak ini berusia 3 tahun mungkin belum menyadari bahwa cara terbaik untuk mendapatkan kue dari nenek ini dengan mengatakan, "Nenek, bolehkah saya makan kue?" daripada "Nenek, berikan saya kue." Untuk berkomunikasi paling efektif. Nah, anak-anak ini harus menjadi editor sosial dulu dan memperhitungkan di mana mereka berada, dengan siapa mereka berbicara, dan apa yang sudah diketahui, dibutuhkan, dan ingin didengar oleh pendengar. Akhirnya, tugas menjadi komunikator yang paling efektif itu tidak hanya membutuhkan pengetahuan tentang aspek kelima bahasa, tetapi juga kemampuan untuk menafsirkan dan menggunakan sinyal nonverbal dengan benar, ekspresi
ekspresi wajah, isyarat, intonasional, gerak tubuh dan lain-lain. Pembahasan ketiga, di sini saya akan membahas tentang teori perkembangan bahasa. Terdapat 3 perspektif utama dalam teori perkembangan bahasa. Yang pertama itu ada perspektif belajar atau empiris. Ini menekankan peran lingkungan dalam pengajaran bahasa dan dia percaya bahwa orang dewasa ini mulai membentuk ucapan anak dengan secara selektif memaksakan aspek-aspek ocehan yang paling menyerupai kata-kata sehingga meningkatkan kemampuan prok bahwa suara-suara ini akan diulang. Yang kedua ada perspektif nativis. Ini mengusulkan bahwa anak-anak ini memiliki kemampuan bawaan untuk belajar bahasa. Nativis ini membuat klaim serupa, misalnya tidak menyimpulkan bahwa anak-anak memiliki pengetahuan bawaan berpikir bahwa mereka memiliki kapasitas pembuatan bahasa bawaan atau LMC, seperangkat kemampuan kognitif yang persepsi yang sangat terspesialisis untuk pembelajaran bahasa. Agaknya mekanisme bawaan ini atau LAD atau LMC memungkinkan anak-anak kecil untuk memproses input linguistik dan menyimpulkan keteraturan fonologis, hubungan semantik, dan aturan sintaksis yang mencirikan bahasa apapun yang mereka gunakan atau didengarkan. Terus yang terakhir itu ada perspektif interaksionis. Nah ini itu untuk menggabungkan kedua perspektif di atas, ini menekankan interaksi sosial dalam belajar bahasa. Dan yang terakhir itu saya akan membahas faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada keluarga dan lingkungan. Ini interaksi dengan orang tua dan pengasuh sangat penting. Anak-anak ini yang terpapar bahasa yang kayak cenderung berkembang lebih baik. Dan yang kedua itu ada pengalaman sosial. Mereka ini bisa bermain dengan teman sebaya dan berinteraksi dalam kelompok sosial. Ini juga membantu anak belajar menggunakan bahasa dalam konteks yang berbeda. Dan yang terakhir itu ada media dan teknologi. Paparan terhadap buku, program televisi, dan aplikasi edukasi dapat mendukung perkembangan bahasa. Nah, bahasa dan keterampilan komunikasi ini ditekankan pentingnya perkembangan pramaktik dan keterampilan komunikasi, serta bagaimana anak belajar menggunakan bahasa dalam konteks sosial. Nah, yang tadi yang sudah saya bahas, saya dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan. Yang pertama itu ada komponen bahasa. Bahasa ini terdiri dari 5 komponen, yaitu fonologi, morfologi, semantik, sintaksis, dan pramaknik. Masing-masing komponen ini berperan penting dalam pengembangan komunikasi pada anak. Terus yang kedua itu ada teori perkembangan bahasa. Ini terdapat berbagai teori yang menjelaskan perkembangan bahasa, termasuk perspektif empiris atau belajar tadi, nativis, dan interaksionis. Setiap perspektif ini juga memberikan wawasan berbeda mengenai bagaimana anak-anak ini mempelajari dan menggunakan bahasa. Terus yang ketiga itu ada tahapan perkembangan bahasa anak. Nah, anak-anak ini mulai melalui beberapa tahapan dalam perkembangan bahasa, mulai dari periode pralinguistik hingga penguasaan tata bahasa dan semantik yang lebih kompleks. Proses ini mencakup penggunaan frasa sederhana hingga kalimat lengkap. Dan yang keempat itu ada perkembangan peran lingkungan. Nah, lingkungan ini sosial juga dengan adanya interaksi dengan orang dewasa serta teman sebaya berkontribusi signifikan terhadap kemampuan bahasa anak juga. Pembelajaran bahasa ini seringkali juga dilalui dalam konteks visual. Nah, yang kelima itu ada pengaruh bilingualisme. Ini pembelajaran 2 bahasa dan dapat memberikan tantangan tetapi juga manfaat dalam kognisi dan kemampuan komunikasi. Anak-anak bilingual ini sering menunjukkan keahlian berpikir yang lebih fleksibel. Dengan memahami komponen, teori, dan tahapan perkembangan bahasa, kita dapat lebih baik mendukung anak-anak dalam mencapai kemampuan komunikasi yang optimal. Baik, segitu saja yang bisa saya berikan atau jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tungguin video next saya selanjutnya ya. Bye bye.